Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mahasiswa di Prodi Pariwisata, para pelajar, rekan-rekan hotelier, dan para pelaku pariwisata dimanapun berada, jumpa lagi dengan Rizky Tama Consulting ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pembahasan materi penting dari seri pengantar manajemen, yang mana materi ini sangat penting untuk pertumbuhan bisnis atau organisasi dalam konteks lingkup global, yaitu bagaimana perusahaan memahami etika dan tanggung jawabnya dalam berorganisasi ya. Materi ini ditujukan agar mahasiswa ya memahami definisi konsep dasar etika bisnis dan peran pentingnya dalam dunia bisnis modern. Dengan belajar ini juga mampu mengidentifikasi menerapkan prinsip etika dalam manajemen, termasuk keadilan, integritas, dan tanggung jawab, serta transparansi dan kepatuhan. Karena di sini para mahasiswa adalah calon-calon pemimpin masa depan di perusahaannya, otomatis ini harus paham prinsip etika dalam manajemen. Kemudian nanti ada konsep implementasi CSR, manfaatnya bagi perusahaan. Kemudian juga diharapkan mahasiswa dapat menganalisis studi kasus etika dalam bisnis untuk memahami misalnya pelanggaran etika dan dampaknya, serta belajar dari solusi yang berhasil diterapkan. Juga mampu nanti menerapkan strategi etis dalam organisasi untuk menciptakan budaya perusahaan yang etis dan berkelanjutan. Bagaimanapun budaya perusahaan ini bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang harus dipahami oleh para manajer, calon manajer, para calon-calon pemimpin masa depan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, ya, silakan ini adalah etika ya, tentang etika. Kalau bicara etika dan dalam bisnis, berarti kan kita harus paham dulu definisi etika. Mungkin rekan-rekan para pelajar mahasiswa ya sudah paham, sering mendengar tentang kata etika itu sendiri ya. Nah, kata etika itu merupakan cabang dari ilmu filsafat ya, yang mempelajari tentang nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia. Itu ya dasarnya etis ya. Jadi yang berhubungan dengan moral, perilaku kehidupan manusia itu disebut etika dan cabang dari ilmu filsafat ya. Ilmu filsafat adalah yang menggali nilai-nilai kebenaran ya. Kebenaran dan logika ya. Kemudian etika mengeksplorasi konsep seperti baik, buruk, ya benar atau salah, serta keadilan dan ketidakadilan. Bukan artinya menjustifikasi A atau B salah, tapi menggali, mengeksplor apa sih yang disebut salah, apa yang disebut benar, baik, buruk ya dalam konteks masyarakat. Kemudian tujuan dari etika itu sendiri adalah untuk memahami prinsip yang seharusnya mengarah tindakan manusia dalam berbagai konteks. Jadi itu ya. Karena manusia adalah makhluk zon politikon, yang makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya dalam ruang lingkup yang lebih luas. Gitu ya. Nah, kalau digali dari sisi etimologi, secara asal kata, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos ya. Berarti karakter, kebiasaan, atau adat. Nah, etos sendiri mengacu kepada disposisi atau kebiasaan moral yang menjadi dasar perilaku individu. Jadi, artinya kebiasaan karakteristik yang dibawa seseorang, individu itu, nah itu etos ya. Kemudian dari sini kemudian berkembang konsep etos ini menjadi etika sebagai sebuah studi ya, sebagai sebuah ilmu ya, tentang karakter dan kebiasaan moral yang ideal. Nah, kata kuncinya ada ideal dalam kehidupan manusia. Ideal di sini artinya berimbang, ya. Ini idealnya seperti ini. Kalau berlaku dalam masyarakat harusnya seperti ini. Dan ini biasanya akan sesuai dengan naluri manusia sebagai fitrahnya yang biasa cenderung kepada
sebuah nilai-nilai kebenaran, gitu ya. Nah, dalam perjalanannya sering kita bingung ya, mungkin apa sih itu etika, apa itu moral, apa itu hukum. Nah, ini belajar dari sini dulu ya. Ya, kita gali satu persatu etika. Nah, kalau etika itu adalah studi teoritis tentang nilai-nilai moral dan prinsip yang mengatur tindakan manusia. Itu ya. Studi teoritis ini nilai-nilai moralnya seperti prinsip ya. Harus benar atau salah, baik tidak baik, buruk atau tidak buruk ya. Nah, kalau etika ini fokusnya terhadap konsep dan analisis tentang apa yang dianggap baik atau buruk secara moral. Ya, secara moral manusia ya. Misalnya kalau ada orang lewat, kalian misalnya ada kerumunan orang lewat ya. Etikanya gimana sih kalau misalnya melewati kerumunan orang ya, orang tua ataupun siapapun itu, berarti kan etikanya apa? Harus permisi misalnya. Nah, nilai-nilai permisif ini itu secara umum diterima dalam lintas geografi, lintas apapun itu ya, walaupun nanti dalam perkembangannya budaya masing-masing daerah itu punya karakteristik yang namanya budaya konteks tinggi, budaya konteks rendah, itu ada ya. Nanti itu teorinya Edward Holt ya. Tapi kita tidak ngebahas itu, tapi adalah yang dianggap nih baik atau buruk dalam konteks kacamata umum. Ya, kalau misalnya lewat orang berkerumun, berarti kan etikanya harus permisi. Kalau mau ke rumah orang, etikanya kan ketuk pintu, ucapkan salam, hal seperti itulah. Ya. Kalau melanggar itu, ya memang dianggap tidak etis, ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik itu di rumah, di masyarakat, atau mungkin di kampus, ya. Dengan rekan, dengan dosen, dengan para staff, ya. Seperti itu. Etikanya gimana sih? Tergantung konteksnya. Kemudian moral. Nah, apa sih bedanya dengan etika? Kalau moral itu mengacunya kepada nilai-nilai atau standar perilaku yang dipegang individu dalam kelompok masyarakat komunal. Ya, biasa ada misalnya dalam kelompok adat ya, masyarakat itu moralnya seperti apa ya. Moral ini praktek nyata dan dari prinsip etika, dari implementasinya ya dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali dipengaruhi oleh budaya, agama, pengalaman pribadi. Biasanya gini. Makanya ada istilah tidak bermoral ya, amoral ya. Misalnya karena ini dipengaruhi pandangan budaya, berarti kan konteksnya misalnya beda-beda. Mungkin kalau dikatakan tidak bermoral, itu kan cenderungnya lebih negatif. Apalagi di situ ada nilai agama yang memang misalnya melakukan tindakan-tindakan asusila ya. Itu biasanya kan disebut yang tindakan asusila yang melanggar moral ya, dan dipengaruhi juga pengalaman pribadi ya. Kalau moral itu adalah nanti ketika melakukan suatu tindakan yang tidak bermoral dalam konteks masyarakat, misalnya adat, itu biasa ada sanksi ya, sanksi yang menjadi sebuah kesepakatan bersama di daerah tersebut. Misalnya diasingkan karena melanggar misalnya berasusila ya. Melanggar asusila berarti kan melanggar adat istiadat ya. Moral adat istiadat ya. Ya, biasanya diasingkan sebagai tindakan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Kalau etika kan hanya ada beban moral, beban sosial ya, mungkin dikucilkan sama masyarakat, ya dianggap tidak beretika. Nah, kalau hukum itu ranahnya lebih tinggi. Ya, ini sudah disistemasi sama negara. Hukum adalah sistem aturan dan regulasi yang dibangun oleh otoritas pemerintah ya untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, makanya dalam konteks negara ada namanya kitab undang-undang hukum, baik itu pidana maupun perdata. Ada kitab undang-undang hukum acara pidana, cara
proses pengambilan hukum. Nah, itu kalau KUHP ada KUHP, dan kalau KUHP dulu baru KUHP. Itu dalam konteks yang officialnya, yang resminya ya. Ranahnya ada hukum. Misalnya undang-undang tentang pelanggaran, misal pencurian. Pasal berapa sih? Nah, kalau orang melakukan tindakan pencurian atau korupsi ya, walaupun fenomena yang hukum tentang korupsi itu kan kemarin jadi hal-hal yang sangat miris gitu ya. Oke, terlepas dari itu, artinya hukum itu adalah aturan yang disistemasi oleh otoritas. Nah, sanksinya kalau orang melanggar hukum berarti ada konsekuensi hukumnya. Ya, misalnya penjara kah atau apa ya. Dan tujuannya untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi hak-hak individu. Prinsipnya di sana. Jadi itu ya tatanan level dari etika, moral, dan hukum. Gitu ya. Kita akan bicara itu sebagai dasar nanti ya dalam konteks etika bisnisnya. Nah, baru kita merujuk ke etika bisnis. Karena kita akan belajar tentang etika bisnis ya, maka kita merujuk kepada prinsip moral dan standar yang memandu perilaku dalam dunia bisnis ya. Etika ini rujukan prinsip moral dan standar yang dilakukan dalam dunia bisnis. Menurut C. Farrell dan John Friedrich dalam bukunya ya Business Ethics ya, Ethical Decision Making and Cases, etika bisnis melibatkan penerapan konsep etika umum pada situasi bisnis nyata. Ini mencakup isu seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, makanya ada istilahnya kode etik. Masing-masing profesi punya kode etik. Kode etik wartawan, kode etik dosen, kode etik guru, kode etik dokter. Nah, itu adalah prinsip yang harus dipegang atau standarisasi yang harus dipegang oleh perilaku dalam konteks dunia bisnis tersebut, dunia profesi ya. Nah, tujuannya adalah harus dibuat etika bisnis. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis itu tidak hanya fokus pada profitabilitas saja ya atau keuntungan saja, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan. Ya, karena dalam konteks bisnis kita tidak terlepas dalam ruang lingkup eksternal, lingkungan masyarakat ya. Sekitar ya, lingkungan masyarakat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional ya. Masih menurut Farrell dan Friedrich bahwa etika bisnis berfungsi juga sebagai kerangka acuan kerja ya dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan ya, stakeholder termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat luas. Jadi kalau ya, memang kalau tujuan dasar perusahaan itu organisasi bisnis itu kan profitabilitas, mencapai tingkat keuntungan yang optimal dan pengennya itu berlangsung secara lama itu ya. Tapi dalam perjalanannya pasti akan bersinggungan dengan faktor-faktor eksternal ya, maka itu harus punya kode etik ya, prinsip-prinsip moral yang dijaga agar tidak terjadi sebuah konflik ya dengan lingkungan sekitar. Beberapa pentingnya etika bisnis. Dengan adanya etika bisnis yang kuat ya, membantu kepercayaan di antara pelanggan, karyawan, dan mitra ya. Jadi itu kan pelanggan itu kan sebetulnya karyawan juga pelanggan ya. Mitra bisnis adalah jelas pelanggan ya. Ini hal yang penting ya untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang. Karena prinsip bisnis itu adalah sebetulnya saling mempercayai. Makanya sekarang yang menjadi permasalahan yang sering terjadi adalah masalah trust issue, isu kepercayaan. Maka dari itu, apalagi kalau konteks bisnis selalu berhubungan dengan mitra, berarti prinsip kepercayaan itu harus dijaga dengan kuat, integritas ini. Kalau cacat kepercayaan itu bisnis pasti akan hancur, tidak akan lama gitu ya. Nah, dengan etika bisnis, memahami etika bisnis juga membantu perusahaan mematuhi hukum dan peraturan, sehingga mengurangi risiko hukum dan denda yang dapat merugikan perusahaan. Itu ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah dilakukan konsep etikanya, dijaga etika bisnisnya, berarti
dia sudah mengacu ke dalam konteks memahami hukum dan regulasi yang sudah ditetapkan dalam ruang lingkup wilayah bisnisnya, ya. Nah, dengan menjaga etika bisnis, perusahaan yang beretika itu cenderung memiliki reputasi nama baik yang lebih bagus gitu ya. Reputasi ini adalah modal, ya, adalah modal goodwill ya, nama baik ya. Ada nama baik itu sumber daya dalam konteks bisnis yang kemarin sudah kita bahas adalah selain sumber daya manusia ya, perlengkapan alat ya, informasi teknologi termasuk data di dalamnya, juga nama baik. Nah, nama baik atau reputasi ini adalah modal. Makanya reputasi positif itu dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan menarik lebih banyak pelanggan dan investor. Karena sudah punya reputasi, ya pastikan perusahaan-perusahaan yang bereputasi baik ya di kancah nasional internasional pasti akan punya posisi tawar yang kuat. Apakah dari nilai sahamnya, kalau dia sudah terbuka misalnya kan, udah TBK, pasti kan banyak yang diburu sahamnya. Karena apa? Reputasinya bagus ya. Mendorong juga kinerja karyawan. Ya, jelas dengan membangun etika bisnis, menciptakan lingkungan kerja yang positif ya. Karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang etis itu lebih cenderung merasa dihargai dan termotivasi ya. Jadi akhirnya meningkatkan kinerja atau produktivitas dan gitu ya. Kemudian kontribusi terhadap tanggung jawab sosial. Nah, ini yang biasanya perusahaan-perusahaan harus menjaga ini. Namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Ya, perusahaan yang beretika berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat lingkungan. Dengan cara apa? Misalnya kegiatan-kegiatan yang mendorong membantu masyarakat, misalnya tentang apa? Biasanya suka disandingkan dengan kampanye-kampanye positif, misalnya tentang penggundulan hutan. Berarti kan ada CSR-nya apa? Menanam pohon ya, 1000 pohon ya. Atau misalnya mengeruk sampah di sungai, hal seperti, atau tentang membantu kesehatan warga sekitar ya. Hal-hal banyak dilakukan sesuai dengan konteks dan biasanya spirit dari perusahaannya itu ya. Pentingnya etika bisnis. Kemudian apa sih elemen utama etika bisnis? Yang pertama adalah nilai dia integritas ya, jadi nilai-nilai integritas termasuk ya nanti sebetulnya kejujuran juga ada di situ, tapi nanti kejujuran kita bahas dalam elemen yang lain. Jadi integritas itu adalah konsistensi tindakan ya, nilai, metode, guidance ya, ukuran, prinsip, harapan, hasil ya. Ada konsistensi ya, yang harus dijaga. Makanya ada istilah menjaga integritas. Komit terhadap nilai-nilai itu. Integritas itu termasuk di dalamnya kejujuran, kebenaran dan akurasi dari tindakan seseorang. Kalau seseorang ya, berarti kalau bicaranya bisnis berarti tindakan organisasi terhadap lingkungannya ya. Makanya kalau bisa menjaga integritas itu tadi ya, ada istilahnya kestabilan, komitmen ya dalam menjaga nilai-nilai yang ada di bawahnya ya. Dan integritas juga termasuk dalam konteks visi misi ya dan nilai-nilai perusahaan. Nah, yang kedua adalah nilai-nilai kejujuran. Ya, walaupun tadi integritas di dalamnya ada nilai kejujuran, artinya kejujuran di sini berarti perusahaan harus transparan dalam menjalankan operasionalnya dan berinteraksi dengan pelanggan, dengan karyawan, dengan mitra bisnis ya dan lingkungan masyarakat. Jadi harus transparan, misalnya tentang tidak boleh ada yang tutup-tutupi. Bukan berarti data itu harus memang konteksnya bukan berarti transparan dalam hal data perusahaan, bukan. Tapi transparansi di sini adalah keterbukaan dalam hal misalnya tanggung jawab terhadap lingkungan ya. Kalau memang di situ ada kendala mungkin bisa infokan ya, seperti itu ya.
Jadi harus fakta-fakta yang ada di dalam organisasi atau perusahaan itu harus fakta yang valid ya. Misalnya jangan sampai perusahaan itu mempekerjakan anak di bawah umur tapi si masyarakatnya tidak tahu. Nah, itu kan ada sebuah nilai-nilai transparansi yang tidak dijaga ya. Nah, kemudian apa? Nah, di sini ada bentar ya. Tanggung jawab dalam etika bisnis ya. Responsibility ya. Berarti karyawan bertanggung jawab atas perusahaan dan karyawan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan ekonomi. Berarti di sini karena karyawan bagian dari perusahaan, otomatis dua-duanya harus memberikan sebuah tanggung jawab moral ya yang berhubungan dengan etika bisnisnya. Keadilan, prinsip keadilan adalah keputusan dan tindakan bisnis harus tidak bias ya. Makanya ada di kepemimpinan ada namanya bias kognitif ya. Nah, ini artinya tidak melenceng, tidak diskriminatif dan berdasarkan prinsip keadilan. Keadilan itu bukan sama rata sama rasa, konteksnya adalah bagaimana menempatkan sesuatu pada porsinya secara proporsional. Itu ya prinsip keadilan. Dan prinsip kepatuhan dalam konteks etika bisnis adalah mematuhi semua perangkat-perangkat hukum, peraturan, dan standar industri yang berlaku. Itu ya, standar industri yang berlaku. Jadi karena dalam bisnis itu ada nilai-nilai yang harus dipertanggungjawabkan terhadap negara, terhadap masyarakat, dan juga pasti ada aturan-aturan yang harus dipenuhi ya dalam perizinan, dalam undang-undang dari mulai misalnya bangunan ya, mulai ketenaga kerjaan, mulai dari pengupahan ya, pengupahan kemudian dampak lingkungan, hal-hal yang lain itu kan berbasis regulasi, berbasis aturan. Makanya harus dipatuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum ya, oleh perundang-undangan yang ada berlaku di daerah tersebut. Kalau berada di Indonesia berarti kan ranahnya konteksnya adalah dalam wilayah hukum Indonesia. Itu ya, elemen utama etika bisnis. Nah, perannya apa kesuksesan bisnis ini ya? Satu, membangun kepercayaan ya. Membangun kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan bisnis. Ya, tadi yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa trust issue itu menjadi hal yang penting. Banyak orang yang gagal dalam melakukan kemitraan bisnis karena ketidakpercayaan. Makanya membangun kepercayaan itu penting. Lewat apa? Lewat etika bisnis yang harus dijaga. Ya, agar saling berkesinambungan. Kemudian mengurangi resiko hukum. Ya, resiko hukum ya. Tadi ya ketika sudah punya dasar-dasar menjaga etika bisnis, berarti kan nanti dia sudah mematuhi aturan pemerintah, regulasi sudah dijalankan, berarti kan ada kurang ya. Tidak mungkin diberi sanksi sama pemerintah atau masyarakat kalau dia menjalankan dengan baik ya. Misalnya kalau etika bisnis terhadap lingkungan, misalnya pabrik membuang limbahnya ke kalau dia membuang limbah pabriknya langsung ke sungai, ke lingkungan, terjadi pencemaran, berarti kan itu melanggar etika macam-macam, etika lingkungan, etika kesehatan. Berarti kan memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan. Nah, itu otomatis akan ketika dia sudah melanggar, etikanya dijalankan, undang-undang analisa dampak lingkungan tidak dijalankan, mungkin tidak ada pengolahan air limbah, berarti dia sudah tidak menjalankan etika bisnis. Konsekuensinya adalah ya mungkin kena denda ya, atau kena sanksi oleh pemerintah ya. Meningkatkan reputasi ya, jelas ya.
Dengan menjalankan etika bisnis cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik ya. Perusahaan-perusahaan yang bereputasi baik ya, itu bisa meningkatkan daya saing di pasar atau di market ya. Akan lebih menarik lagi banyak investor, pelanggan dan talenta yang berkualitas ya. Juga meningkatkan kinerja karyawan ya, lingkungan kerja yang etis menciptakan suasana yang positif dan produktif ya. Karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang etis merasa lebih dihargai dan termotivasi ya. Karena kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh lingkungan kerja ya. Ada korelasinya, lingkungan kerja yang kondusif mendorong kinerja perusahaan karyawan lebih baik. Akhirnya kalau perusahaan termotivasi dengan baik, berarti mendorong produktivitas dalam perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang beretika biasanya berkomitmen berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan melalui program apa? Program CSR, tanggung jawab sosial perusahaan, namanya CSR, Corporate Social Responsibility ya. Dengan mengintegrasikan antara etika ke dalam strategi CSR ini, berarti kan implementasinya adalah CSR ya. Mereka dapat memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat lingkungan sekitar. Karena dia harus sadar, dia berada di lingkungan siapa. Nah, makanya dia harus punya tanggung jawab terhadap lingkungan itu melalui program-program tanggung jawab sosialnya. Nih contoh ada kasus etika bisnis ya. Ini yang dulu sempat Patagonia ya, Incorporation itu di Amerika ya. Itu perusahaan yang fokus terhadap industri pakaian peralatan olahraga luar ruangan. Itu terkenal memang mahal ya. Punya rate harga yang ini ya. Nah, tapi perusahaan ini tidak hanya fokus dalam hal mengambil keuntungan. Dia itu sangat punya etika bisnis terhadap lingkungan dengan cara apa? Nih, dia itu meminimalkan dampak lingkungan ya dengan mendorong konsumen untuk membeli lebih sedikit dan merawat serta memperbaiki produk yang ada. Secara logika aneh ya. Ada perusahaan kok justru melarang beli lagi ya. Nah, kalau secara logika yang sederhana, kok aneh perusahaan harusnya kan dia senang kalau ada pembeli beli lagi. Nah, disinilah si Patagonia memiliki sebuah tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral terhadap lingkungan, ya. Maksudnya gini, kalau konsumennya itu mungkin rajin merawat barang-barang yang dia beli di Patagonia, berarti umurnya akan lebih panjang, berarti dia akan lebih banyak barang yang bahan-bahan produksi ya, bahan-bahan baku yang boleh dibilang berumur panjang, tidak menghabiskan, merusak lingkungan karena bahan-bahan itu mungkin dari lingkungan. Nah, komitmen ini justru diperkuat oleh donasi untuk organisasi non-profit ya, NGO ya, non-government organization ya, dalam bidang konservasi. Nah, karena apa? Karena nih si ini industri pakaian dan peralatan olahraga luar ruangan, kalau kayak di kita mungkin Eiger ya, yang boleh bilang terkenal ya. Ada lagi mungkin ya merek-merek ya peralatan gear ya untuk camping, untuk apa ya seperti itu ya. Nah, dia bekerja sama dengan organisasi nirlaba ya dalam bidang konservasi. Jadi misalnya untuk misalnya konservasi alam ya, karena dia hubungannya untuk para petualang, jadi automatically dia punya spirit dalam menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah, justru dengan gaya seperti itu, dengan etika seperti yang dijalankan, strategi etika bisnis yang dijalankan ini, nilai reputasi Patagonia ini justru naik ya. Justru lebih banyak menarik pelanggan yang peduli lingkungan ya, menunjukkan bahwa etika bisnis dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Dan perlu diingat juga masalah keberlanjutan
dalam konteks pariwisata juga kan ada yang namanya sustainability tourism, ya. Jadi tingkatan dalam pariwisata yang paling dalam mungkin mass tourism, tourism massa yang hanya berfokus terhadap keuntungan saja, ya. Yang mungkin sekarang masih banyak yang di lingkaran mass tourism. Kemudian kalau dia sudah pariwisata ini sudah peduli terhadap nilai-nilai lingkungan, ya, dengan menggunakan energi terbarukan, ya, dengan efisiensi energi, kemudian pengurangan kertas dan lain sebagainya. Itu termasuk dia peduli terhadap lingkungan, karena lingkungan harus jaga, harus berkesinambungan. Bisa tidak menggunakan energi fosil, ganti energi surya, itu hal seperti itu. Dan yang tingkat terakhir itu tourism regeneratif tourism, ya. Itu sudah di tingkat di mana yang dilakukan dalam kegiatan bisnis pariwisata, contohnya itu lebih benar-benar menciptakan sesuatu lingkungan yang baru seolah-olah, ya. Komunitas lingkungan, entitas lingkungan yang tidak hanya dia dijaga, tapi dia diciptakan sebuah nilai-nilai kesinambungan dalam lingkungannya. Itu lebih di tingkat tinggi, ya. Dengan cara misalnya transplantasi terumbu karang, ya, penanaman bakau, hal seperti itu, ya. Bukan hanya gimmick, tapi dia peduli bahwa misalnya resort yang ada di dekat pantai itu dengan menanam pohon bakau dia sudah menjaga ekosistem di lingkungan tersebut. Contohnya seperti itu. Nah, si Patagonia ini justru dengan sudah menerapkan etika bisnis seperti itu. Hanya dia menciptakan nilai jangka panjang dan reputasinya baik di mata pelanggan dan dunia. Nah, kalau yang negatif ada kasus ini tahun 2015, ya, tentang skandal Volkswagen atau VW, ya, mobil, ya, yang tahu VW, ya, Volkswagen, ya, contohnya. Ini ada contoh di mana ketahuan si VW ini memasang perangkat lunak ilegal pada kendaraan diesel untuk menipu tes emisi agar lolos, ya, agar mobil-mobilnya menghasilkan polisi jauh di atas batas yang diizinkan saat beroperasi. Nah, jadi untuk mengelabui bahwa agar si VW ini kendaraan yang dikeluarkan itu lolos uji emisi. Lewat apa? Lewat perangkat tadi. Jadi gitu, ya, seolah-olah oh ini lolos. Tapi pada akhirnya ketahuan bahwa dia memasang perangkat lunak agar seolah-olah lulus uji komisi. Nah, berarti dia sudah melanggar etika bisnis sehingga VW mengalami kerugian keuangan yang sangat besar. Termasuk pasti denda, ya, miliaran dolar, ya. Kemudian kendaraan yang sudah dipasang itu mesti ditarik di pasaran. Pasti sahamnya juga turun, saham di bursanya. Karena tadi reputasinya turun gara-gara tadi, ya. Reputasinya turun di mata konsumen dan pasti para pemangku kepentingannya, para pemegang saham, komisaris, direktur, CEO dan sebagainya itu turun reputasinya. Artinya kalau turun berarti kan kepercayaannya rusak, ya. Ketika tadi kepercayaan sudah rusak dari mata konsumen, pelanggan, dari kepada perusahaan dalam ini VW menurun drastis. Jadi bahwa pelanggaran etika tadi dapat memberi konsekuensi serius dan merusak bagi perusahaan. Itu dua contoh kasus yang baik dan tidak baik dalam hal etika bisnis, ya. Kemudian harus memegang prinsip transparansi. Kan tadi ada, ya, prinsip transparansi dalam utama etika bisnis, ya. Kalau transparansi ini merujuk kepada keterbukaan, kejelasan, ketersediaan informasi bagi semua pemangku kepentingan. Informasi misalnya data tentang laporan keuangan. Makanya kalau perusahaan-perusahaan besar yang sudah TBK terbuka, biasanya kalau ada rapat umum pemegang saham, itu laporan keuangannya itu dipampangkan di surat kabar nasional, ya. RUPS, harus RPS, PT misalnya ini itu salah satu bentuk transparansi, apalagi kalau perusahaan itu sudah terbuka, ya, sudah milik umum TBK, ya. Transparansi berarti perusahaan harus menyediakan informasi akurat dan lengkap tentang operasi mereka, termasuk keuangan, kebijakan, keputusan penting, ya. Kalian coba lihat deh, salah satu nanti di
harian di mana surat kabar yang besar ya. Cobalah suka ada satu lembar tentang laporan RUPS ya. Nah, ini bentuk transparansi. Nah, ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang terbuka dan adil di mana semua pemangku kepentingan membuat keputusan informasional. Artinya bukan berarti informasi tentang data keuangan laba rugi itu krusial, rahasia. Konteksnya bukan rahasia perusahaan. Konteksnya adalah karena itu perusahaan sudah milik udah go public misalnya. Berarti kan semua masyarakat perlu tahu kinerja perusahaan itu seperti apa. Ya, kalau yang TBK. Nah, kalau sudah misalnya kinerjanya baik, berarti kan nanti menunjukkan reputasinya baik. Bahkan bisa mengundang investor untuk menginvestasikan nilai bisnisnya ya. Nah, juga tadi ya membangun kepercayaan, meningkatkan akuntabilitas. Nah, kalau sudah di transparan tersebut ya, berarti banyak karyawan, pelanggan, mitra bisnis, masyarakat tahu tentang struktur operasionalnya, merasa dia sudah terbuka sama kami ya, sama masyarakat, justru meningkatkan integritas perusahaan itu ya. Dengan transparansi meningkatkan akuntabilitas ya. Apa itu akuntabilitas, nanti kita bahas ya. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan lengkap ya, perusahaan ini dapat meningkatkan akuntabilitas ya. Pemangku kepentingan dapat memantau, mengevaluasi tindakan perusahaan, ya, memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas keputusan mereka. Akuntabel itu kan tercatat, gitu ya. Semua informasi sudah akurat tercatat, itu akuntabel namanya, ya. Mencegah korupsi dan penipuan, ya, karena sudah transparan, ya, alurnya sudah jelas, ya, sudah terbuka, berarti seolah-olah perusahaan itu sudah diawasi dan diaudit. Ya, pasti kan melalui audit dulu ya. Baru setelah itu dipublikasikan ya. Ini menciptakan lingkungan di mana praktik bisnis yang tidak etis sulit disembunyikan karena sudah transparan tadi ya. Contohnya ya, laporan keuangan yang terbuka ya. Laporan keuangan yang terbuka ya di dalam surat kabar yang contohnya tadi ya. Laporan keuangan RUPS, rapat umum pemegang saham tentang PT ini, ya diakses oleh semua kepentingan, ya agar tahu kinerja PT Bank XYZ misalnya, ini luar biasa, sahamnya juga akhirnya nanti karena kinerja bagus, banyak investor yang tertarik, akhirnya nilai sahamnya bisa naik. Kemudian komunikasi terbuka dengan karyawan, ini termasuk prinsip transparansi ya. Perusahaan berkomunikasi secara terbuka dengan karyawan tentang kebijakan perusahaan, visi, misi, dan strategi perusahaan jangka panjang. Itu harus dikomunikasikan antara pimpinan dan karyawan. Jangan sampai ada yang ditutupi, jangan sampai karyawan tidak tahu apa sih visi, misi perusahaan di mana kami bekerja. Ya, jadi membantu karyawan merasa lebih terlibat dan dihargai, bahwa dia bagian dari perusahaan itu sendiri. Kemudian pengungkapan informasi lingkungan, ya perusahaan yang beretika juga terbuka terhadap tentang dampak lingkungan dari operasional mereka ya. Mereka mungkin menyediakan laporan keberlanjutan yang merinci upaya mereka untuk mengurangi jejak karbon ya. Jejak karbon itu kan yang berhubungan tadi dengan keberlanjutan tentang ramah lingkungan ya. Karena prinsip-prinsip keberlanjutan itu berhubungan dengan bagaimana menyeimbangkan ekosistem. Perusahaan yang berbasis lingkungan itu akan lebih dihargai sama masyarakat karena kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, tadi sudah disinggung masalah akuntabel ya. Jadi prinsip akuntabilitas itu adalah dalam bisnis konsep di mana individu dan organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka ya, dan bersedia untuk menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Ya, berarti apa? Tanggung jawab tindakan mereka. Akuntabel, tercatat. Ya, dari kata akun ya, ada pos-pos ya. Ada akun-akun yang memang ketika bertindak, ini kemana, laporan ini kemana, itu seperti itu. Ya, akuntabilitas adalah satu pilar penting dalam etika bisnis karena memastikan bahwa semua anggota organisasi
baik itu level manajer tingkat tinggi, menengah, dan tingkat bawah, itu memahami dan mematuhi standar etika dan hukum yang telah ditetapkan, ya. Seperti itu. Nah, penting satu untuk meningkatkan kepercayaan, ya. Dengan prinsip akuntabilitas, membangun kembali lagi-lagi tentang kepercayaan di antara karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya, ya. Memastikan kepatuhan berarti dia sudah patuh terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan perusahaan. Jadi mencegah tindakan yang tidak etis atau ilegal demi menjaga reputasi perusahaan. Nanti ada istilah akuntabel, ya. Ada akuntabilitas, ada solvabilitas nanti kalau dalam laporan-laporan itu, ya. Kemudian meningkatkan kinerja. Ketika individu dan tim bertanggung jawab atas kinerja, mereka itu lebih termotivasi untuk mencapai target dan tujuan organisasi, ya. Nah, ini membangun culture, ya, budaya kerja yang produktif dan efisien. Ya, masih hubungan seperti tadi, ya. Ini masih ada aspek etika bisnis prinsip dasarnya, ya. Tidak jauh berbeda, ya, kepentingan dan pentingnya dari aspek-aspek tersebut. Kemudian prinsipnya tadi, ya, contohnya penerapan akuntabilitas dalam perusahaan. Satu di sininya ada pemantauan kinerja nih, ya. Jadi perusahaan harus memiliki sistem untuk memantau, melaporkan kinerja karyawan lewat KPI, ya, Key Performance Indicator yang sudah dibahas dulu. Ini termasuk penilaian kinerja, ya, yang regular, feedback konstruktif, dan mekanisme mengatasi masalah kinerja dipantau, ya. Sistem kenapa? Sistem fungsi manajemen ada salah satunya ada controlling, ya. Kemudian konsekuensi yang adil, ya. Konsekuensi yang adil. Nah, akuntabilitas ini juga ada konsekuensi yang adil dan tindakan yang memenuhi standar perusahaan. Nah, ini termasuk tindakan disipliner untuk pelanggaran etika. Jadi ada yang ketika ada yang melanggar etika, tindakannya harus bagaimana? Ini harus adil. Ada punish reward-nya, ya, berimbang. Kemudian prinsip yang lain adalah punya tujuan yang jelas, ya. Jadi perusahaan harus menetapkan tujuan, sasaran yang jelas untuk setiap karyawan dan tim, ya. Berangkat dari visi, misi, dan nilai-nilai yang sudah dibangun dalam level strategik. Kemudian ditransformasikan ke dalam level di bawahnya, ya. Nah, ini memastikan bahwa semua orang memahami apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana keberhasilan mereka akan diukur. Artinya kan masing-masing bagian dari organisasi tersebut, ya, makanya harus dilibatkan. Berarti tanggung jawab pribadi itu harus mengacu kepada prinsip visi misinya perusahaan. Nah, selain tujuan harus punya tanggung jawab yang jelas, ya. Jadi setiap karyawan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab dan peran mereka dalam organisasi. Berarti di sini konteksnya juga ketika bicara pemimpin harus berbasis tim, ya. Kepemimpinan berbasis tim, ya. Kenapa? Kalau jika pemimpin itu sebagai lokomotif, berarti kan si timnya itu karyawan adalah gerbong-gerbongnya. Makanya harus ikutin visi yang strateginya kemana, ya. Nah, tinggal dipantau dalam per divisi, per unit, per seksi, ya. Jadi itu pemantauannya. Contoh lagi masalah transparansi dalam keputusan, ya. Perusahaan harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, ya. Nah, lanjut ke masalah prinsip keadilan. Keadilan itu memang adalah elemen kunci dalam membangun lingkungan bisnis yang etis dan integrasi, ya. Nah, prinsip keadilan itu bukan tadi sudah dibahas, bukan sama rasa sama rata, ya, tapi prinsipnya adalah sesuai proporsinya, ya. Keadilan dalam bisnis berarti memperlakukan semua individu dalam pemangku kepentingan secara adil dan setara, ya, dalam hal hak, ya. Tapi bukan berarti tadi, ya, setara itu dalam haknya dan kewajiban. Tapi masing-masing kan memberikan kontribusi yang berbeda. Makanya ketika ada misalnya
punish rewardnya jalan, berarti harus sesuai dengan proporsi yang proporsional gitu ya. Itulah prinsipnya. Perusahaan memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan didasarkan pada prinsip keadilan tanpa diskriminasi dan prasangka. Jadi setara, equal ya, equal in law ya, kesetaraan dalam hal aturan hukum ya. Pentingnya menjaga keadilan dalam konteks bisnis, etika bisnis. Satu, membantu hubungan baik dan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingan ya, dan karyawan juga ya. Jadi dari mulai pemangku kepentingan siapa? Para pemegang saham ya, para investor ya, kemudian para direktur ya, manajer, kemudian karyawan dan mitra yang lain. Meningkatkan reputasi perusahaan ya, perlakuan yang adil terhadap semua pihak, meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas bertanggung jawab bermoral tinggi ya. Pasti ya akan dicap sebagai perusahaan yang bereputasi baik. Dengan mengedepankan prinsip keadilan akan mengurangi konflik kepentingan ya, dalam hal mengambil keputusan, membantu mengurangi konflik dan ketegangan di tempat kerja karena ada prinsip keadilannya dijaga ya. Sehingga suasana budaya perusahaan lebih damai, lebih kondusif ya, terjaga dengan baik, karyawan juga akan puas, akhirnya meningkatkan produktivitas gitu ya. Mendukung kepatuhan hukum, prinsip keadilan karena hukum di dalamnya ada memegang prinsip keadilan, otomatis ini bagian dari prinsip kepatuhan terhadap hukum ya. Membantu perusahaan juga terkena resiko-resiko hukum dan denda yang mungkin timbul dari tindakan tidak adil ya. Contohnya apa? Memperlakukan jam kerja yang di luar batas aturan pemerintah misalnya. Ketahuan ya, pada dewan pengawasan nanti akan ditindak sesuai undang-undang ya. Kemudian contoh penerapan keadilan. Nah, pertama misalnya dalam hal rekrutmen ya. Itu kan langkah pertama ya, ketika membangun organisasi ya, menjalankan sebuah prinsip organisasi. Yang pertama harus dijaga adalah proses rekrutmennya bagaimana. Jadi perusahaan harus memastikan bahwa proses rekrutmen bebas dari bias kognitif ya. Ada ya beberapa bias-bias dan diskriminasi. Ini termasuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelamar kerja tanpa memandang latar belakang mereka. Artinya di sini gini, memang latar belakang itu sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Latar belakang pendidikan, pengalaman itu akan menetapkan posisi di mana yang dibutuhkan. Di sini artinya ketika dalam proses rekrutmennya tidak ada pembedaan ya tentang waktunya, tentang ininya ya. Itu harusnya prinsipnya seperti itu. Nah, ini sudah menjaga prinsip keadilan. Kemudian kompensasi yang adil. Nah, menetapkan gaji dan kompensasi yang adil berdasarkan kinerja tanggung jawab. Nah, di sini ya, pasti kan makanya ada skala pengupahan ya, remunerasi namanya ya. Ada mungkin gaji pokok ya, nanti ada tunjangan jabatan ya. Itu prinsip adil itu sesuai dengan tadi proporsi. Mungkin kalau yang pendidikannya level A ya, itu berbeda dengan level B ya sebetulnya. Ya bukan berdasarkan faktor yang tidak relevan seperti misalnya jenis kelamin, laki-laki sama perempuan beda, ras A sama ras B karena ini beda gajinya, atau usia ya. Nah itu tidak berdasar hukum itu ya, tapi sesuai dengan prinsip namanya dalam konteks sekarang meritokrasi ya. Sesuai kompetensi, sesuai lingkup kemampuannya, latar belakang pendidikan. Itu meritokrasi ya, bukan yang sifatnya kedekatan atau apa, walaupun memang sering terjadi hal-hal yang dilakukan seperti itu ya. Artinya kalau itu dilakukan sebetulnya sudah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis. Kemudian evaluasi kinerja yang objektif, melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan adil dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan berdasarkan fakta ya. Ada ya, kan ada KPI-nya, ada umpan balik penilaian yang sudah kita bahas. Bagaimana cara menilai karyawan ya, dengan feedback, kemudian dengan 360 derajat ya, kemudian dengan
KPI ya, kemudian ada balance scorecard ya, seperti itu ya. Kebijakan promosi yang transparan ya, itu yang sering terjadi ya. Memberikan ketika kalau promosi itu memberikan jabatan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Itu promosi yang jelas dan transparan, memastikan bahwa semua karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan naik pangkat berdasarkan kualifikasi dan kinerja mereka. Hal yang sering terjadi adalah masalah kurangnya kesempatan untuk jenjang karir. Di awal-awal mungkin mungkin kali diiming-imingi ya jenjang karir, tapi dalam pelaksanaannya itu sering terjadi di mana karyawan itu merasa karirnya tidak berkembang ya, di situ merasa tidak dimanusiakan ya, dalam tanda kutip ya. Akhirnya terjadi penurunan kinerja yang ujungnya akan merusak kondisi kinerja perusahaan secara umum. Nah, makanya prinsip transparansi dalam jenjang karir itu sebetulnya penting. Dengan apa? Dengan berdasarkan meritokrasi yang tadi ya. Kalau memang nilainya bagus, kondisinya bagus, ya berarti kan dia punya kesempatan untuk berkembang ya. Dan individu juga kalau melihat sebuah tantangan di mana udah bertahun-tahun tidak berkembang, ya saya pikir itu harus berpikir secara individual, harus mencari perusahaan yang bisa mengembangkan dirinya, gitu ya, di luar itu ya. Karena kalau dia tidak bisa mengembangkan itu, berarti kan ada sesuatu yang tidak transparan, ya, itu ya. Itu yang sering terjadi dalam konteks korporasi di era-era sekarang ya. Ada pengelolaan konflik yang adil, menyelesaikan konflik di tempat kerja dengan cara yang adil dan tidak memihak ya, tidak bias ya, tidak bias informasi, tidak bias macam-macam ya. Jadi tidak like or dislike, tapi benar-benar menyelesaikan konflik. Nah, berarti kan di sini adalah kepiawaian seorang leader, seorang manajer ya, dalam manajemen konflik di organisasi itu. Ini penting diperhatikan ya. Karena salah satu skill dari keterampilan seorang pemimpin adalah bagaimana manajemen konfliknya, ya, bagaimana mengambil keputusan atas konflik-konflik yang terjadi di organisasinya. Nah, tanggung jawab juga tadi sudah dibahas sebetulnya ya. Arti penting jelas ya. Karena ini bagian dari prinsip etika bisnis, tanggung jawab ya. Semua yang dilakukan dalam hal operasional, tindakan, harus penuh kesadaran terhadap dampak dari setiap keputusan yang diambil ya, baik untuk pemangku kepentingan, untuk masyarakat dan lingkungannya. Jadi prinsip ini menuntut perusahaan dan anggota di dalamnya termasuk karyawan untuk tidak hanya fokus pada profitabilitas, keuntungan jangka pendek semata ya, tetapi juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan yang dilakukan. Misalnya tadi contohnya tindakan sebuah pabrik ya, yang membuang sampahnya, limbahnya langsung ke sungai ya. Nah, ke sungai mungkin 1 atau 2 hari tidak lihat, tapi kalau sudah itu berlaku selama bertahun-tahun, dampaknya akan luar biasa terhadap lingkungan. Berarti dia sudah tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hanya mengandalkan egoisme karena keuntungan semata. Nah, ini banyak yang terjadi dalam konteks sekarang ya. Silakan kalian bisa cek saja ya, kasus-kasus terhadap perusahaan yang tidak beretika, berarti kan termasuk misalnya perusahaan yang menggunduli hutan ya, merusak hutan atas nama apa ya, izin dan sebagainya ya. Kemudian yang merusak sungai ya, membuang limbahnya ke sungai ya. Itu banyak yang terjadi. Itu berarti kan dia tidak memegang prinsip etika bisnis yang bagus. Poin-pointernya aja ya, penting tanggung jawab, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas, kredibel ya, di mata pelanggan, karyawan, pemangku kepentingan. Pasti ya, ketika dia tanggung jawab berarti kredibilitasnya tinggi, naik. Resiko ya, meminimalkan resiko. Kalau dia bertanggung jawab berarti perusahaan tuh resiko masalah dengan hukumnya akan semakin kecil karena dia sudah bertanggung jawab ya.
Perusahaan yang bertanggung jawab berarti akan memicu semangat karyawannya untuk termotivasi lebih baik lagi dalam bekerja, ya. Karena ada tanggung jawab, misalnya tanggung jawabnya tentang remunerasinya, tentang apa hak-hak insentifnya dan sebagainya. Benar-benar dilaksanakan tanggung jawab itu. Pasti akan memotivasi karyawan untuk lebih semangat dan pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan karyawan itu terhadap organisasi. Kemudian mendukung keberlanjutan. Ya. Keberlanjutan artinya sustainability tadi ya, mendorong perusahaan mengambil tindakan keberlanjutan lingkungan dan sosial ya. Ini penting ya, kelangsungan bisnis jangka panjang dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Karena prinsip bisnis adalah going concern, di mana ketika bisnis itu dibangun seolah-olah akan hidup selamanya. Nah, ini berarti kan ada prinsip keberlanjutan. Nah, kalian lihat contoh perusahaan-perusahaan besar seperti General Motor ya, perusahaan-perusahaan sekelas ya kayak di Indonesia Unilever ya, atau perusahaan-perusahaan asuransi atau bank yang sudah berumur ratusan, artinya kan keberlanjutannya dia jaga. Dengan cara apa? Menjaga etika bisnis selama dia berada dalam mendeklarasikan sebagai organisasi bisnis. Ya, makanya akan terus berlanjut. Walaupun pemimpinnya, direkturnya bisa berganti-ganti, tapi brandnya bisnis itu kan, perusahaan itu tetap ada. Gitu ya. Tetap ada. Misalnya Bank A contohnya kan, ya kan udah 100 tahun ada umurnya ya. Nah, direkturnya bisa ganti-ganti ya, tapi perusahaan itu tetap ada sampai sekarang. Nah, itu adalah prinsip keberlanjutannya dijaga. Nah, prinsip keadilan pentingnya jelas tadi ya, kepercayaan, kredibilitas, sama minimalisir resiko, memotivasi karyawan dan mendukung keberlanjutan. Hampir sama sebetulnya. Nah, kemudian prinsip kepatuhan, antar kepatuhan, tanggung jawab, ya, kemudian akuntabilitas, sebetulnya masih start 3 uang lah. Prinsipnya hampir sama. Tapi kalau kepatuhan dalam bisnis itu merujuk pada tindakan perusahaan mematuhi semua hukum, aturan-aturan, standar industri yang sudah berlaku di lingkungan. Kalau di Indonesia berarti kan, kalau misalnya dia mendirikan pabrik, berarti kan aturannya harus tentang hukum awal perizinan, tentang analisis dampak lingkungan, undang-undang tentang energinya, ya, penerapan energinya, penerapan tentang limbahnya, ya, pengelolaan limbahnya, pengelolaan tentang karyawannya, ya, itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di negara tersebut, ya. Nah, kalau dia sudah, makanya ada perizinan-perizinan harus dipenuhi, itu sebetulnya untuk merujuk kepada prinsip kepatuhan, ya, kepatuhan, ya. Kenapa dia melakukan sebuah kegiatan bisnis itu kan harus punya tanggung jawab ya, seperti itu. Kepatuhan adalah komponen penting dari etika bisnis ya, karena memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan menghindari praktek ilegal dan tidak etis. Itu ya prinsipnya ya. Ya, kalau sudah patuh terhadap aturan regulasi pemerintah tentang apa? Tentang pengupahan, tentang jam kerja, tentang apa lagi? Tentang lingkungan, tentang pengolahan dampak lingkungan, tentang energi, tentang bangunan, macam-macam, banyak sekali ya, tergantung konteksnya. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, berarti kan sudah mendorong prinsip kepatuhannya. Nah, contohnya ya, kepatuhan terbesar terhadap lingkungan ya, mengurangi dampak terhadap lingkungan, terhadap undang-undang ketenagakerjaan ya, melakukan upah minimum, jam kerja, kondisi kerja, perlindungan terhadap diskriminasi, pelecehan, ya, terhadap bagaimana terhadap cuti hamil, ya, cuti dan sebagainya. Nah, itu kepatuhannya bagaimana? Kepatuhan terhadap standar keselamatan produk, makanya ada SNI dan sebagainya, ya. Keselamatan kerjanya bagaimana? Kemudian kepatuhan terhadap peraturan keuangan, prinsip tadi akuntabilitas, laporan keuangannya bagaimana, akurat enggak, transparan enggak, ya. Audit, pengawasan internal, menerapkan biasanya perusahaan yang besar memakai audit eksternal, independen internal dan independen ya, agar semua berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip itu ya. Tadi ya, pentingnya kenapa kepatuhan dalam perusahaan?
Satu, menghindari masalah hukum ya. Jelas karena ini domainnya masalah hukum dan regulasi, makanya yang pertama adalah menghindari masalah hukum ya. Kalau tidak patuh dengan aturan perusahaan, perundang-undangan, berarti kan dia ada indikasi kena sanksi, kena denda, ada tindakan hukum lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kalau dia tidak patuh terhadap prinsip hukum, berarti kan ada standar etika dan hukum bisa meningkatkan reputasi bisnis tersebut ya di mata pelanggan, karyawan, dan investor misalnya. Meningkatkan keamanan kesejahteraan karyawan ya, memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja ya, seperti itu ya. Membantu nanti kan mendorong kesehatan kinerja, akhirnya kan kalau dia perusahaan itu atau organisasi itu memiliki tanggung jawab ya, patuh terhadap aturan-aturan tentang karyawannya, dia juga akan si karyawan di dalamnya itu akan pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerjanya. Nah, yang terakhir tetap keberlanjutan bisnis pasti ya. Dengan patuh perusahaan terhadap aturan itu, dia bisnisnya akan terjaga berkesinambungan dengan lebih lama. Nah, tadi sudah disinggung masalah CSR, namanya Corporate Social Responsibility. Konsep di mana perusahaan menyadari tanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasinya. Berarti biasanya apa? Kalau ada pabrik di lingkungan masyarakat sekitar, dia berarti kan punya tanggung jawab. Dengan cara apa? Biasanya perlakuan CSR itu sesuai dengan spirit perusahaannya. Contohnya, kalau perusahaan misalnya dia berbasis produksi tentang sabun misalnya kan, sabun kesehatan keluarga, biasanya CSR-nya nggak jauh dari hal yang kampanye tentang kesehatan lingkungan, kesehatan ini ya, bagi-bagi susu untuk bayi, stunting, hal kayak gitulah. CSR bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sambil menjalankan bisnis dengan cara yang berkelanjutan dan etis ya. Itu kampanye-kampanye dilakukan, contohnya tadi tambahan seperti misalnya pabrik kertas. Kertas itu kan menggunakan kayu. Karena bahan kertas itu bubur kayu. Berarti dia punya tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap penggundulan hutan. Maka dari itu dia harus punya tanggung jawab. Dengan cara apa? Kampanye penanaman hutan, reboisasi ya. Itu contoh-contohnya yang dilakukan. Perusahaan-perusahaan besar yang punya peduli terhadap etika bisnis selalu menjalankan CSR ini. Dimensinya ada 3 dimensi CSR itu. Satu, dimensi ekonomi ya, fokus pada kinerja keuangan bertanggung jawab dan pertumbuhan berkelanjutan. Pasti kan, karena prinsip perusahaan atau pasti ingin untung dan lanjut ya, untungnya lebih besar, itu prinsip dasar dari sisi ekonominya. Kemudian dimensi lingkungan, menekankan pola sumber daya dan perlindungan lingkungan. Karena dia berada di dalam lingkungan, berarti dia harus bisa menjaga entitas bisnisnya. Dampak dari perusahaan yang dibangunnya itu terhadap lingkungan apa? Ya berarti dia harus tanggung jawab terhadap lingkungan tersebut ya. Agar dia dikelola dengan baik. Lingkungan apa? Lingkungan biasanya ke lingkungan ekosistem ya. Lingkungan hidup biasanya kan sungai ya, gunung ya, lingkungan sekitar di mana dia ada, harus dijaga dengan baik. Dimensi yang ketiga adalah dimensi sosial, menekankan kesejahteraan karyawan dan kontribusi komunitas. Nah, berbasis komunitas, kenapa? Karyawan sebagai sumber daya ya. Ingat, sumber daya dalam organisasi ada sumber daya manusia, sumber daya peralatan, perlengkapan, sumber daya keuangan, informasi teknologi, dan sebagainya. Maka dari itu dimensi ini bagaimana agar karyawan itu bisa tumbuh sejahtera sehingga mendorong produktivitas. Nah, konsep dalam mensejahterakan karyawan juga termasuk dalam dimensi corporate social responsibility ya. Ya, manfaatnya banyak ya CSR. Satu, citra perusahaan akan terangkat karena dia merasa dicap sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Biasa akan dicap sebagai perusahaan reputasi baik.
Dengan melakukan CSR, investor dan pelanggan akan lebih tertarik ya, untuk berinvestasi perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap praktik berkelanjutan dan etika. Pasti ya, itu logika. Investor akan melihat perusahaan ini punya reputasi baik enggak, punya masalah buruk enggak dengan lingkungan, dengan masyarakat. Dia nggak mau ambil risiko, namanya investor. Pasti akan melihat kecenderungan, keuntungan ya. Mengurangi risiko bisnis dengan melakukan CSR, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko sosial dan lingkungan dapat mengatur operasi mereka. Biasanya kan dalam konteks analisa SWOT yang sudah kalian pelajari, bahwa ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, ancaman. Ya, ancaman-ancaman yang bisa mengganggu entitas perusahaan biasanya dari luar. Ya, lebih gede. Nah, di sini kan misalnya ada gangguan keamanan, ketertiban yang mengganggu operasional pabrik atau hotel atau apa ya. Lingkungan sekitar, orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab ya, karena merasa tidak dipedulikan. Nah, maka disinilah tempatnya CSR berlaku ya. Dengan cara apa? Sesuai dengan konsepnya. Diperbantukan atau apa ya? Diberikan sebuah pekerjaan atau apa ya? Proyek-proyek yang sifatnya mendorong. Itu ya. Jadi akhirnya dia merasa resiko sosialnya nanti akan lebih turun ya. Kurang ya. Meningkatkan kinerja karyawan pasti ya. Dengan CSR berarti karyawan lebih termotivasi, lebih loyal, lebih puas bekerja di situ. Akhirnya mungkin keinginan untuk keluar juga kan lebih kurang ya. Program CSR ini melibatkan karyawan dalam kegiatan sosial dan lingkungan dapat meningkatkan kebanggaan dan kepuasan kerja. Bangga bahwa perusahaannya peduli dengan lingkungannya, itu biasanya akan lebih mendorong kinerja karyawan. Dengan program CSR, perusahaan akan lebih kreatif ya dan inovatif dalam mencari solusi untuk tantangan sosial lingkungan. Apalagi nih yang belum dilakukan untuk lingkungannya. Nah, seperti itu. Ya, itu yang manfaatnya bagi perusahaan. Oke. Kalau bagi masyarakat apa? Nah, CSR bagi masyarakat sekitar di mana organisasi itu ada, itu bisa mendorong kualitas hidup, misalnya dengan program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan komunitas dapat ditingkatkan, dibantu. Contohnya apa? Ya, kemarin misalnya kasus masalah stunting ya. Berarti kan perusahaan CSR memberikan misalnya bantuan susu ya di masyarakat untuk bayi-bayi di lingkungan kerjanya ya. Pembagian telur misalnya, sembako ya. Atau misalnya ada pengecekan pengecekan gula darah, pengecekan tiap ini dilakukan sama perusahaan dan gratis misalnya. Itu mendorong kualitas hidup lingkungan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dengan CSR, perusahaan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong usaha kecil UMKM ya. Nah, perusahaan itu mendorong, misalnya makanya perusahaan-perusahaan berasal itu suka menjadi mitra-mitra UMKM, memberikan support. Misalnya ada bank besar misalnya membantu support dalam hal bisnis inkubasinya, pelatihan, diberi pelatihan tentang packaging dan apa ya. Atau perusahaan-perusahaan besar menjadi induk dari ininya ya. Itu contoh ya untuk mengembangkan ekonomi lokal. Pelestarian lingkungan jelas ya, karena namanya CSR, biasanya lingkungan dalam konteks lingkungan hidup ini akan lebih dibantu. Misalnya apa? CSR-nya apa? Penanaman 1000 pohon ya untuk menghindari penggundulan itu. Kemudian apa? Pembersihan sungai dari sampah, contohnya seperti itu ya. Hal-hal yang sifatnya kelestarian lingkungan. Dan peningkatkan keadilan sosial ya. Ada prinsip keadilan ya, pemberdayaan kelompok yang rentan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, misalnya membantu tentang yang tua renta, yang jompo dan hal seperti itu, memberikan prinsip keadilan ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa etika bisnis adalah prinsip moral yang penting dalam dunia bisnis ya, mencakup nilai-nilai kejujuran, ya, integritas, keadilan dan tanggung jawab sosial
yang membantu perusahaan membangun kepercayaan, ya, meningkatkan reputasi dan menciptakan lingkungan yang positif, ya. Jadi contoh baik seperti tadi Patagonia itu contoh baik dari etika bisnis, dan contoh buruk seperti hasil negatif di skandal Volkswagen, ya. Itu mengilustrasikan konsekuensi merusak dari pelanggaran etika. Jadi kalian sudah paham, oh kalau perusahaan dengan etika seperti ini konsekuensinya apa, kalau yang seperti ini berarti konsekuensi. Nah, pilar utama etika itu bisnis yang meliputi transparansi, ya, akuntabilitas, keadilan, tanggung jawab, juga kepatuhan, ya tadi, ya. Dan yang terkait juga dengan CSR itu memberikan dampak positif bagi masyarakat sambil mencapai tujuan bisnis, ya, dan mengintegrasikan prinsip etika dan CSR. Perusahaan dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang serta pengaruh positif yang signifikan bagi semua pemangku kepentingan. Itu, ya. Itu saja, ya, materi yang bisa disampaikan. Ya, jangan lupa